Bersiaplah bagi para pemilik ATM di 4 bank ini karena habis Lebaran ini akan ada dana uang total 8,8 triliun dari pemerintah yang akan ditransfer langsung ke kartu ATM Anda seusai atau setelah Lebaran. Nah, kira-kira para penerima bantuan dengan total anggaran 8,8 triliun tersebut, ini siapa saja yang berhak menerimanya, bagaimana kriterianya, dan kira-kira apa saja syaratnya, dan berapa yang didapatkan oleh masing-masing pemilik kartu ATM tersebut. Simak videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan kabar gembira. Nah, bersiaplah setelah Lebaran atau setelah Hari Raya Idul Fitri ini, pemerintah akan memberikan atau mentransfer total anggarannya 8,8 triliun. Wow, uang 8,8 triliun ini akan ditransfer, akan diberikan langsung kepada para pemilik ATM di 4 bank berikut ini apabila memenuhi syarat. Nah, kira-kira syaratnya apa dan kira-kira setiap pemilik atau pemegang kartu ATM ini mendapatkan berapa ya jatahnya dari total anggaran 8,8 triliun tersebut. Nah, dan juga kira-kira kapan tepat waktunya ini. Simak videonya sampai akhir agar tidak terjadi gagal paham. Dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, mengawali di hari ini sudah memasuki tanggal 11 Mei ya, hari Rabu tepatnya ya. Jadi di minggu-minggu ini memang sudah mulai banyak para warga yang sudah mulai beraktivitas, melakukan kegiatan rutin, bekerja, karyawan, buruh, kemudian mungkin pegawai. Nah, ini sudah banyak yang kembali bekerja. Sedangkan anak-anak sekolah juga, ini pengumuman terbaru tanggal 11 atau sekitar tanggal 12 ini ya, baru masuk sekolah. Nah, oke Sobat YouTube, mengawali pagi ini, saya sengaja memberikan informasi, ini merupakan kabar gembira. Nah, ini bagi para pemilik kartu ATM di 4 bank berikut ini. Kira-kira bank apa saja? Nah, keempat bank ini, keempat pemilik ATM di 4 bank ini, nah ini akan berkesempatan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, akan ditransfer langsung ke kartu ATM-nya. Nah, total bantuan yang disiapkan oleh pemerintah yang akan ditransfer ke masing-masing penerima pemilik ATM di 4 bank ini. Nah, ini totalnya ada 8,8 triliun. Wow, banyak sekali. Kira-kira berapa jumlah yang menerimanya? Namun, ke-4 bank ini, nah ini harus memenuhi syarat dan kriterianya. Nah, kira-kira syaratnya apa untuk bisa mendapatkan total anggaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah tersebut sebanyak 8,8 triliun. Kira-kira masing-masing penerima ini mendapatkan berapa ya? Nah, Sobat YouTube, perlu diketahui bahwasanya bansos, bantuan sosial dari pemerintah ini banyak kriterianya, banyak macamnya. Ada yang bantuan reguler, ada yang non-reguler. Kalau bantuan reguler itu merupakan bantuan dari pemerintah yang sudah diberikan kepada masyarakat baik sebelum pandemi COVID-19 maupun ketika ada pandemi COVID-19. Bahkan setelahnya ini
masih diberikan atau masih disalurkan. Nah, apa saja bantuan reguler itu? Nah, seperti bantuan PKH, bantuan BPNT, kemudian bantuan program Indonesia Pintar, bantuan PBI, Kartu Indonesia Sehat, dan juga kartu prakerja. Nah, ini sudah disalurkan, sudah diberikan oleh pemerintah, baik sebelum adanya pandemi COVID-19 maupun ketika ada pandemi dan setelah adanya pandemi COVID-19. Namun, ketika adanya pandemi COVID-19, ini tambah banyak sekali bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Contohnya dulu ada BST, bantuan sosial tunai 300.000, ada BLT dari dana desa, kemudian ada bantuan subsidi listrik, ada juga kuota internet gratis, dan yang lainnya banyak sekali. Bahkan mungkin dari pemerintah provinsi, daerah, kabupaten itu juga menyiapkan bantuan-bantuan dari anggaran daerah. Nah, di tahun 2022 ini, setelah Hari Raya Lebaran, ini akan disiapkan satu bantuan lagi dari pemerintah. Total dana yang disiapkan oleh pemerintah untuk satu bantuan ini ada 8,8 triliun. Nah, ini nanti akan langsung ditransfer bantuannya, jadi tidak melalui siapa-siapa, ini langsung akan ditransfer bantuannya ke rekening atau ATM masing-masing penerima. Nah, yang memiliki ATM dengan kurang lebih di 4 bank berikut ini, jadi nanti juga tidak menutup kemungkinan bisa saja bank lain juga bisa ditransfer, namun sesuai dengan pengalaman yang sebelumnya, ini hanya 4 bank ini yang ditransfer sebagian besarnya. Nah, bantuan ini diberikan kepada 8,8 juta orang. Jadi anggaran 8,8 triliun ini diberikan kepada 8,8 juta orang. Nah, kira-kira kapan ini diberikan? Nah, ini kemungkinan kemarin sebenarnya rencananya itu sebelum Lebaran, tapi karena masih adanya rancangan, masih membuat aturan tentang bagaimana kriteria penerimanya. Nah, ini masih digodok ya aturannya untuk nanti penyalurannya. Jadi kemungkinan besar ya setelah Lebaran ini. Ini nggak tahu bulan apa, semoga saja bulan ini atau mungkin bulan depan, paling cepat lah. Nah, bantuan ini adalah bantuan subsidi upah yang diberikan kepada pekerja yang terdampak pandemi pada tahun ini. Nah, lantas kapan subsidi gaji ini disalurkan? Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Khairul Fadli Harahap menjelaskan, saat ini pemerintah melalui Kemenaker tengah merancang proses penyaluran BSU, bantuan subsidi upah, mulai dari regulasi hingga kriteria penerimanya. BSU, saya ulang lagi. Jadi BSU ini lagi berproses. Artinya proses ini kan harus melalui prosedur yang jelas, baik proses payung hukumnya, pembahasan anggaran, sampai dengan komunikasi dengan Kementerian Teknis, BPJS Ketenagakerjaan, dan ini masih berjalan. Saat dihubungi kompas.com Selasa kemarin, tanggal 10 Mei tahun 2022. Nah, pihaknya belum dapat memastikan jadwal penyaluran subsidi gaji tersebut. Namun Khairul berharap pelaksanaan program BSU segera direalisasikan. Kita ingin lebih cepat, lebih baik, karena proses ini kan tidak hanya di Kementerian Tenagakerja, karena harus komprehensif dengan Kementerian Teknis BPJS Ketenagakerjaan, ujarnya. Mudah-mudahan kita lakukan, kita mau hal ini secara transparan, tepat dan terukur secara kualitas prosedural maupun dari segi eksekusinya. Ini kita sudah mulai bekerja dan menjadi hal yang kita perhatikan, sambung Khairul. Beberapa waktu yang lalu, Menko Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartanto sebelum hari Lebaran atau ketika bulan puasa ya kalau nggak salah, mengungkapkan bahwa subsidi upah yang diterima pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah. Nah ini ya, jadi kriterianya
pekerja yang gajinya di bawah 3,5 juta rupiah. Nah, masing-masing ini dapat 1 juta rupiah. Jadi langsung ditransfer ke kartu ATM atau rekeningnya. Nah, ini ketika waktu itu Menko Perekonomian Bapak Erlangga ini melakukan konferensi pers di Jakarta tanggal 5 April kemarin ya. Jadi Bapak Erlangga menjelaskan dana yang disiapkan pemerintah itu ada 8,8 triliun menyasar 8,8 juta orang yang berhak mendapat bantuan. Nah, jadi seperti di pengalaman sebelumnya, bantuan BSU ini langsung ditransfer ke masing-masing rekening atau kartu ATM para penerimanya. Dan kalau menurut di aturan sebelumnya, itu yang jelas karyawan atau pekerja tersebut ini sudah terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Yang pasti tadi ya. Dan juga ada tambahan tadi yang gajinya di bawah 3,5 juta rupiah. Nah, ini jadi biasanya yang menurut aturan sebelumnya pengalamannya itu keempat banknya itu ada Bank BRI, BTN, BRI, Mandiri. Jadi bank himbara ya. Tidak menutup kemungkinan juga yang memiliki ATM bank swasta itu bisa saja. Atau mungkin nanti akan dibuatkan rekening baru dan harus diaktifasi di bank penyalurnya yang dibuatkan rekening baru tersebut. Nah, jadi karena memang program pemerintah itu biasanya disalurkan melalui bank-bank himbara. Nah, demikian informasi dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.